Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Tausiah kali ini terkait dengan tadi sholat Isya, bacakan surat apa? Surat Luqman gitu ya. Ini terkait masalah ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wawasainal insana apa di situ? Biwalidain ya. Jadi diwasiatkan kepada manusia tuh wawasaina rabbuka. Jadi apa? Kepada orang tua tuh harus berbuat apa? Baik ya. Karena ini terkait, pernah ada riwayat Rasulullah itu mengaminkan 3 kali, amin sampai 3 kali tuh. Nah, apa itu yang diamin? Apa Rasulullah mengaminkan apa, kata sahabat itu ya? Nah, salah satunya saja adalah rupanya mendoakan gini malaikat itu, aminkan gitu kan, minta Rasulullah mengaminkan. Celakalah orang-orang yang ya sebenarnya masih mendapatkan orang tuanya itu dalam kehidupan dunia, tapi dia tidak bisa memasukkan bisa masuk ke surga gitu. Jadi intinya Rasulullah bersabda, celakalah orang yang masih mendapatkan orang tuanya tapi tidak membawa dia itu ke surga gitu. Jadi sebenarnya orang tua ini ya, itu salah satu cara yang mudah bagi kita untuk menuju surga, masuk surga. Ya, di sana wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu hanan ala wani wa fisalu fi amain anishkuri walidayka, kan dibacakan. Ya, memang Allah tuh menyuruh ini gitu ya, berbakti ya. Jadi bukan sekedar hormat ke orang tua itu sebenarnya, bukan sekedar jangan durhaka, tapi harus berbakti kepada orang tua. Kenapa berbakti kepada orang tua gitu? Ya, bahkan Rasulullah menyampaikan ya, bersabda, ridha Allah itu ada di ridha kedua orang tua. Jadi disejajarkan sholat gitu ya. Jadi sholat itu bakti kepada orang tua itu setelah bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, jadi beberapa kali disampaikan di situ ya. Di dalam surat Al-Ahqaf juga hampir mirip itu seperti di dalam surat Luqman itu. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana, ditambah tuh kalau ada ihsananya. Suruh berbuat baik gitu. Makanya kemarin itu infak itu ya, kalau urutannya yang pertama siapa? Orang tua. Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidayhi, yaitu untuk orang tua. Kenapa? Karena kita lahir itu ya dari orang tua gitu, seorang tua juga dipelihara orang tua gitu. Ya, jadi celaka gitu ya bagi orang itu yang tidak bisa masuk ke surga, padahal orang tuanya masih berada di bumi ini gitu. Jadi benar-benar ini ya, Bapak menyampaikan, bukan berarti harus hormat. Jadi ini perintah Al-Quran ya, perintah Allah nih gitu ya. Rasulullah juga seperti itu gitu. Bahkan tadi di rakaat yang lain tuh Papa baca surat surat Al-Isra tuh, ayat 23 itu. Faqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu juga sama itu kan. Ya, jadi jangan menyembah selain Allah dan berbakti kepada orang tua gitu. Dan seringkali ya orang tua tuh kalau sudah tua gitu, sebenarnya orang-orang tuh suka kesel kan ya, kesel gitu. Dan itu di dalam surat Al-Isra kan disampaikan Allah berfirman, imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jadi kalau misalkan salah satu atau dari keduanya gitu dalam pemeliharaanmu gitu ya, biasanya kan kalau orang tua itu, bapak ibu udah tua itu kan biasanya numpang kepada
anaknya tuh. Nah, ngomong jadi seperti nafas aja nggak boleh gitu. Fala taqullahum uffin gitu. Jadi aja nggak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan membentak gitu. Kabelah itu pun. Wa qul lahuma qaulan karima gitu. Ya memang Bapak dan Mama kan mengajarkan ke anak-anak supaya benar-benar kalau ngomong terus terang gitu kan, ya say what you feel lah gitu kan gitu. Bahkan dalam pergaulan kadang-kadang seperti teman nggak apa-apa, supaya anak-anak tuh berani mengemukakan pendapat, jangan sampai dipendam di hati gitu ya. Tapi tetap gitu ya, rambu-rambu bahwa istilahnya hormat atau mungkin jangan durhaka atau harus berbakti ke orang tua itu tetap sesuai ajaran dari Allah dan Rasulnya itu gitu. Jadi benar-benar, dan ketika ditanya ya, ada orang, siapa yang harus saya berbakti? Ya paling utama ya Rasulullah, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali tuh ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Bukan karena ibu tuh lemah, bukan ya. Karena memang ibu ini yang melahirkan gitu. Di situ kan tadi surat Luqman, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini. Yaitu ketika mengandungnya dia begitu susahnya gitu, lemah dan sangat lemah gitu. Kemudian melahirkan, kemudian menyapinya sampai 2 tahun gitu. Bayangkan gitu. Benar-benar harus berbakti gitu. Pastilah kita ya, bukan hanya ini. Papa juga, mama mungkin juga ke orang tua pernah kesal gitu. Pernah lah namanya orang. Mas Yoga juga mungkin pernah dalam kesehariannya gitu kan. Tapi Allah Maha tahu gitu. Memaklumi ya gitu. Dan apa kata Allah? Bertobatlah gitu. Mohon ampun ke orang tua gitu. Ya, jadi ini benar-benar nih harus diindahkan gitu. Jadi berbakti itu maksudnya ya, berbakti itu jadi bukan sekedar hormat dan jangan durhaka. Berbakti itu memberi lebih dari yang semestinya gitu. Makanya infak itu kan yang pertama orang tua. Jadi paling tidak berbakti itu bagaimana mengembirakan ya, supaya orang tua itu bergembira. Apa yang disenangi kalau bisa kita bantu gitu. Ya, jadi benar-benar ya berbakti ke orang tua ini ya, dan itu ridha Allah itu ada di orang tua. Jadi kalau orang tua ini nggak ridho ya, Allah juga nggak akan ridho gitu. Ya, bahkan tadi kan di dalam ayat selanjutnya gitu, jika seandainya orang tua itu menyuruh kita musyrik gitu ya, memang jangan ikuti gitu, tapi tetap berbuat baik. Jadi meskipun orang tua kita ini bukan muslim gitu ya, kita tetap harus berbuat baik. Jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan kita ya selalu bisa berbakti kepada orang tua ya. Bukan hanya orang tua seperti papa mama ini kan orang tuanya sudah meninggal gitu, harus tetap berbakti juga. Bagaimana caranya? Memohon ampun gitu, memohon ampun ya, tiap hari itu, kalau perlu tiap sholat ya. Alhamdulillah kita setelah sholat selalu mendoakan orang tua yang sudah nggak ada gitu. Mungkin itu saja ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam menghormati dan berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Mungkin itu saja, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.